dulu kan karena saya belum pandemi ya, jadi semuanya serba langsung, apa-apa kayak tatap muka, jadi ya dibilang capek ya capek, dibilang pusing ya pusing, karena waktu ingat zaman semester 5 ya Mas, praktikum ini kelar ini, kadang ada yang bentrok kayak gitu, mau ngerjain laporan ini, yang ini belum, kayak gitu kan, jadi ya pusing gitu, sempat kayak mau nyerah, tapi balik lagi, oh aku udah perjalanan sampai sini, masa cuma gitu aja nyerah, orang lain aja bisa, kenapa aku enggak gitu. Terus habis itu ke depan kan pasti banyak lagi tantangan yang nggak cuma sampai di situ aja gitu kan. Oke teman-teman, jadi di samping saya sudah ada satu mahasiswi ya, mahasiswi ini ya, ukti ya, ukti unsut gitu. Jadi yang akan saya tanya ini mengenai biaya hidup di unsut gitu ya. Dan mungkin langsung saja ya, biar mempersingkat waktu, saya tanya dulu pertama nih dengan Mbak siapa Mbak? Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Natasha Ayang Tiarania, dari Fakultas Peternakan. Terus angkatan 2017, asalnya dari Klaten. Terus alasan saya ya masuk di peternakan itu, saya kan lewat jalur SNMPTN dulunya. Nah, saya itu sebelumnya disarankan oleh guru BK saya, ditanyakan, kamu mau masuk mana gitu. Terus aku jawab, dengan nilai yang segini Pak, sebaiknya masuk di mana yang sekiranya saya diterima di fakultas itu atau di universitas itu. Terus BK saya menjawab, semua kembali ke Mbak, dengan nilai segini kemungkinan bisa masuk di Fakultas Peternakan Unsut, tergantung Mbak mau nurut atau enggak gitu kan. Terus akhirnya saya memutuskan untuk ya udah Pak, nggak apa-apa. Tapi setelah itu saya juga memikirkan, masa pertimbangannya cuma Unsut aja atau cuma Fakultas Peternakan aja. Terus ditanya, terus mau kemana selain itu? Akhirnya pilihan keduanya saya di Fakultas Perikanan Unsut, yang ketiga saya ambil di UPN Jogja dengan jurusan agroteknologi. Nah, untuk gaya hidup ya Mas. Terus sebelumnya berarti lewat jalur apa tuh? Jalur SNMPTN. Oh, berarti anak-anak masuk kampus pertama kali gitu ya, Alhamdulillah. Terus nah ya, untuk biaya hidupnya berapa tuh? Oh, untuk biaya hidup sendiri kan kalau saya ya per bulannya dikasih uang saku itu 1,5 sampai 2 juta. Terus tapi alhamdulillahnya di Purwokerto ini nggak terlalu mahal biaya hidupnya. Kayak makan, kayak fotokopi gitu-gitu, ngeprint gitu-gitu nggak terlalu mahal. Kan kalau misal di Jogja, Semarang, Bandung gitu-gitu kan lumayan tinggi ya biaya hidupnya. Kalau di Purwokerto sendiri tuh nggak begitu. Terus kalau untuk makan mungkin satu kali makan sama lauk tuh 10.000 cukup ya Mas. Kalau pakai sekali makan ya. Sekali makan. Tapi kalau misal masak nasi sendiri, tinggal kayak beli lauk atau sayurnya aja, mungkin nggak sampai 10.000 udah dapat. Tapi kalau mau makan yang nasi sama sayurnya, lauknya yang lumayan ya sekitar 10.000-an udah dapat. Terus untuk fotokopi, ngeprint gitu-gitu kalau di peternakan kan kayak sering ya Mas, kayak ada tugas atau laporan praktikum gitu-gitu juga perlu dipertimbangkan. Kalau misal syukur-syukur ada print di kosan, printer, ya itu lebih menghemat biaya kalian, menghemat pengeluaran lah ya. Uang saku berapa sih? 1 juta sampai 1.500.000 sampai 2 juta. Iya. Nah itu bisa nabung nggak? Untuk menabung saya bisa, karena saya nggak terlalu yang pengen ini pengen itu.
gitu. Semua kan tergantung gimana ke kita, gimana ke kalian. Kalau misal kalian orangnya pengen ini pengen itu, dengan uang segitu mungkin nggak bisa ya buat nabung, mungkin boros atau pengen ini pengen itu. Tapi alhamdulillahnya kalau saya kalau pengen apa bisa ngerem. Kalau nggak misal nggak penting-penting banget ya aku nggak beli. Yang aku utamain tuh kayak tentang perkuliahan aja dulu, urusan yang lain di luar dari itu gampang gitu. Kalau urusan bensin gitu-gitu udah masuk semuanya kuota, dengan uang 1,5 sampai 2 juta itu cukup insya Allah. Untuk besaran uang yang ditabung berapa sama tiap hari nabung itu gimana? Untuk nabung itu tergantung, kayak misal aku sekiranya cukup nggak ya sehari, kan aku budget ya sehari mungkin 35.000 buat Nabung? Nggak, buat pengeluaran. Nah, terus Siap. kalau misal sisanya dari itu, misal aku sehari nggak sampai 35.000 tuh, misal ada sisa 10.000 atau 5.000 aku tabung kayak gitu. Terus mingguan juga, misal aku nggak terlalu boros dalam 1 minggu, kayak apa kurang dari 35.000 per harinya ya udah tuh aku tabung kayak gitu. Berarti dengan uang yang 35.000 itu per hari ya, nah itu Untuk makan doang ya itu. untuk makan ya, kalau misal lebih ya buat tabung gitu ya. Kalau nggak lebih ya berarti nggak nabung. Oke. Gitu. Ya, ya. Mantap. Mungkin bisa kasih tip buat teman-teman biar bisa mengatur keuangannya di dunia perkuliahan ini kayak gitu, gimana tuh? Iya, buat teman-teman semua yang mau nabung, kan di rumah sama ngekos tuh pasti beda kan kehidupannya. Kalau di rumah apa-apa udah difasilitasin, kayak ibarat makan atau apa gitu kan. Kalau ngekos kan harus mikir mau makan sama apa, terus mau beli apa gitu-gitu kan, tetap ngeluarin dengan jatah uang per bulannya itu gitu loh. Nah, tergantung gimana kalian. Kalau misal kalian harus punya pikiran buat nabung ya dimulai gimana cara kalian, misal mau beli apa mikir dulu gitu. Terus yang paling penting pokoknya tentang urusan perkuliahan itu harus diutamain, kayak iuran itu banyak juga gitu. Kayak misal kalian ikut UKM ada uang kas, nah itu yang penting kayak gitu diutamain dulu. Terus tentang ngeprint, tentang jilid kayak gitu kan. Kalau misal praktikum kayak gitu, yang dulu yang saya alamin ya, karena belum online jadi apa-apa offline langsung gitu kan. Iuran beli inilah beli ini, jadi itu ya lumayan juga kayak gitu. Nah itu ya diutamain dulu, kalau urusan yang lain belakangan ya, yang penting gitu. Berarti intinya ya itu ya tadi ya, kalau mau beli apa-apa ya dipikir dulu kayak gitu ya. Dipikir dulu. Sama yang jangan hedon. Jangan hedon, siap. Karena ya Kenapa? kalau misal kehabisan uang nanti bingung sendiri mau makan sama apa. Oke. Sebelumnya kalau ini biaya kosannya sendiri berapa tuh? Kalau boleh tahu ya. Kalau aku kan pakainya per tahun ya Mas. Untuk 1 tahunnya aku murah, cuma 3,5 juta. Setahun 3,5 juta. Untuk UKT ya enggak? UKT, boleh berapa dong? Untuk UKT aku per semester 2,2 juta 200 per semester. Kembali lagi ke pertanyaan awal ya, tentang gimana ceritanya masuk ke Vapet Unsut. Sebelum masuk Vapet Unsut, kira-kira persiapannya apa aja tuh? Mungkin jadi bagikan ke teman-teman gimana? Ya aku mikirnya ya dulu kayak peternakan cuman ya tentang biologi kayak gitu ya, jarang ada yang namanya hitung-hitungan. Pikirnya aku pertama kayak gitu, kayak yang nggak terlalu padat kayak anak teknik atau kedokteran atau sebangsanya lah kayak gitu. Aku mikirnya ya udahlah, aku kayak mempelajari dulu tuh pelan-pelan, nanya-nanya. Kan ada kakak kelas yang di peternakan Unsut juga, aku nanya, Kak gimana di Fakultas Peternakan Unsut tuh gimana gitu. Terus dia dijawab banyak praktikum deh, tergantung gimana kita siap enggak dengan membagi waktunya kayak gitu. Karena dulu sebelum saya pandemi kan padat banget ya kegiatannya, kayak praktikum ini semester 1-2 mah belum terlalu, tapi kalau udah 4 ke sana tuh udah padat-padatnya ya. Terus buat pertimbangan juga dia kalau misal mau masuk Vapet Unsut siap enggak gitu. Terus ya aku mikir-mikir lagi kan, siap enggak. Terus saya nanya ke orang tua, gimana Pak kalau misal saya masuk di
Fakultas Peternakan dengan kegiatan yang katanya kakak kelas kayak gini. Bapak saya juga jawab, semua tergantung kamu. Kalau kamu siap, kamu bersedia nanggung semua resiko apa yang udah kamu ambil, ya silahkan gitu. Intinya persiapannya itu tadi tanya-tanya ke cutting ya, yang bekalnya itu. Ini kan berhubung sudah kuliah ya, pasti udah tahu mungkin kehidupan perkuliahan di sini di Unsur Purwokerto ini. Mungkin bisa berbagi tips lagi buat teman-teman ya, gimana caranya membagi waktu biar bisa sampai semester berapa ini? 7, Semester 7. naik 8. Nah, bisa sampai semester akhir-akhir ini gimana caranya memanajemen waktu ya? Pas pandemi ini kan? Iya, sama dulu juga boleh. Dibandingin gitu ya. Dulu kan karena saya belum pandemi ya, jadi semuanya serba langsung, apa-apa kayak tatap muka. Jadi dibilang capek ya capek, dibilang pusing ya pusing, karena waktu ingat zaman semester 5 ya Mas, praktikum ini kelar ini, kadang ada yang bentrok kayak gitu, mau ngerjain laporan ini yang ini belum kayak gitu kan, jadi ya pusing gitu, sempat kayak mau nyerah, tapi balik lagi, oh aku udah perjalanan sampai sini, masa cuma gitu aja nyerah, orang lain aja bisa, kenapa aku enggak gitu. Terus habis itu ke depan kan pasti banyak lagi tantangan yang nggak cuma sampai di situ aja gitu kan. Terus masa aku di awal udah janji mau ambil resiko gini, masa di tengah-tengah aku nyerah gitu aja gitu kan. Terus balik lagi ke tujuan pertama masuk peternakan tuh gimana, oh ini bener yang diomongin kakak kelasku dulu, pas masuk peternakan tuh gini praktikumnya, ternyata ya terbukti gitu. Terus ya intinya jangan cuma ngomong capek atau nyerah aja gitu, di depan tuh tantangannya lebih berat dan lebih banyak gitu, harus siap aja terima resikonya. Aku yakin semua proses itu pasti ada jalan yang lubang, tapi setelah itu kalau kamu bisa melewati semuanya ya insya Allah berhasil. Lumayan kan pandemi sekarang nggak terlalu yang berat kayak dulu ya mungkin berat, mungkin makalah gitu kan draftnya lewat online itu lebih, menurutku juga lebih pusing daripada draft langsung gitu. Kalau mikirin revisian draft langsung kan lebih enak, kayak konsultasi sama dosen sama asisten. Kalau online kan mungkin ya nggak terlalu canggih tentang alat digital kan, mungkin kesusahan gitu ya Mas. Buat pesannya yang mau masuk ke Fakultas Peternakan ya, Unsur, pokoknya pikirin dulu, jangan kayak asal-asalan masuk. Ya nggak apa-apa sih asal-asalan, tapi harus benar-benar siap menerima risiko, kayak nggak cuman pengen aja atau ya gimana gitu loh. Pokoknya tetap semangat. Terus kalau di sini banyak juga hafalannya, jadi kalian harus benar-benar rajin baca, rajin hafalan, biar kalau lagi kuis atau responsi kayak gitu lancar kayak gitu. Ini tadi itu ya, semangat sama rajin, sama tadi sebelumnya berusaha keras lah intinya ya, tetap berusaha keras ya gitu untuk mencapai cita-citanya lah ya. Seperti itu. Ya mungkin seperti itu ya. Terima kasih atas kisahnya ya, atau sedikit opininya mengenai dunia perkuliahan ya, kepada teman-teman semua dan aku khususnya ya, mungkin yang belum tahu tentang awal mulanya yang keterima di sini gitu ya. Dan mungkin seperti itu teman-teman. Ya mudah-mudahan perbincangan pada kali ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.